ini kan posisinya jelas. Kalau PLH itu tidak boleh menandatangani yang sifat strategis, termasuk salah Hmm. satunya anggaran. Kan di situ Hmm. yang mendapat mandat untuk menandatangani di PP nomor 12 nomor 2019 itu kan sebetulnya sekda. Sekda yang definitif lah yang berhak Hmm. menandatangani itu. Hmm. Pertanyaannya, bagaimana kalau PLH? Ya, 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 Pertanyaan ya, begitu, yang nggak ya, ya. berwenang, misalnya nggak kasih wewenang mendatangani. Bahkan saya menemukan Hmm. menariknya di dokumen itu ditulis seolah-olah sekda definitif, nggak ditulis PLH. Oh Terkadang gitu. ini ada Ada itu dokumennya. ada temuan gitu. Assalamualaikum, Pak Ketua. Waalaikumsalam, Kanda Liman Haris, Gimana kabarnya? artis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah baik bang, sehat. Kemarin saya sempat membaca salah satu berita online dan langkah dari HMPB. Betul Pak Hakim, Ketua HMPB ya? Iya benar, Himpunan benar Mahasiswa sekali bang. Himpunan Mahasiswa Perkasarjana Bangkalan. Pasca, saya Oh pas. luruskan Pak. Pasca sarjana Bangkalan. Oh iya, saya nggak masuk ya di situ ya. Ya, Nggak memenuhi syarat saya ya. formilnya belum, kalau materialnya sudah bang. Oke, satu. Iya, Berarti belum, formilnya aja. Kalau tidak memenuhi ilmunya kan sudah syarat. melebihi. Tidak memenuhi syarat untuk ikut menjadi anggotanya Pak Ketua Hakim ini HMPB. Oke, Pak Ketua, kemarin saya Ya bang. sempat baca tuh berita tentang masalah keberatan yang dilakukan oleh HMPB terhadap penunjukan status PLH Sekda Prop kepada Jawa Timur yang itu kayaknya ke gubernur ya, ditujukan kepada gubernur. Gimana ceritanya itu Pak Ketua? Ya ini pertama kan kemarin itu kan sempat rame di sebelum ini ya, sebelum pengesahan RAPBD yang Betul, PAK betul. ini. Kan kemudian kita tahu akhirnya kan disahkan juga. Walaupun hanya tinggal satu fraksi yang konsisten untuk menolak itu. Kita tidak masuk pada wilayah itu, tapi kita masuk pada wilayah satu PLH yang mendatangani itu, yang secara hukum tidak sah. Itu. Yang Ya, ya. kemarin menjadi dasar kita cuma dua, Bang. Bahwa PLH yang masa jabatannya habis, yang harusnya maksimal itu sudah 3 bulan, bahkan yang ini sampai hari ini, yang saya nggak tahu benar, PLH itu masih tetap. Dan kedua, PLH ini seharusnya Sekda yang menandatangani itu RKA misalnya. Menjadi tim APAD itu tim anggaran pemerintah daerah seharusnya kan Sekda, ini makan PLH. Yang itu jelas melanggar Undang-Undang Administrasi Negara dan surat pegawai itu, Bang. Oh ya, ya, ya. Surat kepegawaian yang saya itu. Oke, itu berarti bentuk dari kepedulian teman-teman HMPB terhadap keabsahan dan legalitas dari apa yang sudah dibahas capek-capek oleh DPRD dan juga pemerintah daerah Jawa Timur ya, Dinda ya. Iya, ini sebetulnya kalau bicara hukum HAN itu bisa aslinya bicara kontrol terhadap pemerintahan agar sesuai dengan hukum sebenarnya, Bang. Dasarnya itu. Kalau HAN itu kan begitu, kontrol. Dan sejauh ini memang jarang sekali, Bang, yang melakukan kontrol terhadap pemerintahan. Yang seharusnya itu wajib karena RAPBD kemudian jadi APBD itu jantung, Bang. Jantung dari semua daerah, apalagi Jatim. Kalau Jatim saja begitu, jelas-jelas sudah dilanggar, apalagi yang lain, Bang. Saya nggak tahu membayangkan. Yang lain itu gimana itu? Jatim yang tapi selama ini menjadi warga Jatim tidak melihat dinamika itu. Baru kemarin itu ada dinamika yang sangat bagi saya luar biasa sekali. Dinamika politik dan dinamika hukumnya. Dan dari situ ya terpanggil ya jiwa aktivisnya ya. Ya sebenarnya kita terlambat juga, Bang, karena katanya minggu-minggu ini kan mau disahkan. Informasinya begitu mungkin. Iya, katanya sudah 80% lah. Sudah meminta evaluasi ke Mendagri, katanya kan begitu. Tapi ya minimal kalau bahasa Islamnya kan ataful iman, kita melakukan upaya apa yang bisa kita lakukan, Bang. Ya. Minimal itu menjadi tambihul ghafilin gitu ya. Atau itu bukan ghafilin itu, Dindaku.
Ya, Motamidin orang sengaja, Bu. Saya tidak yakin mereka tidak tahu dan tidak paham. Ya, pertanyaan menariknya begini, Bang. Seandainya saya jadi host, kenapa DPRD kita kok diam semua sebelumnya dan mengikuti semua? Ada apa? Itu pertanyaan politiknya, Bang. Kan sudah rame sebelumnya. Bahkan Pak Ketua DPRD sempat merespon itu 3-4 bulan sebelumnya, Dinda, Ketua. Iya. Cuma memang mungkin ada kebebalan dari pihak Pemprov atau ada apa ya sebetulnya yang membuat semua ini pancet berdiri gagah perkasa Pak PLH ini. Ini sudah menjadi ramai di Komisi A, sempat ramai di teman Asis, Mas Freddy dari fraksi Golkar, dari anggota fraksi Golkar sudah mempersoalkan itu sejak lama sebetulnya. Cuma sampai detik ini itu masih belum ada perubahan. Memang langkah hukum yang seperti yang dilakukan oleh Dinda Hakim sebagai atas nama HMPB ini memang belum ada, Pak Dinda Ketua. Itu memang tapi kan yang konsisten tetap satu yang menolak. Akhirnya mereka sepakat menerima semua, walaupun dengan berat hati ya, Bang. Berat hati. Kalau secara fraksional ya, tapi itu sebetulnya Dindaku, itu sebetulnya tidak ansih persoalan status PLH, tapi itu banyak persoalan-persoalan yang mendasari tentang mekanisme pembahasan, tentang aturan penganggaran dan lain sebagainya. Itu kalau dalam konteks paripurna kemarin. Tapi yang kalau status PLH ini sejak lama sudah ramai Dindaku, cuma memang ramainya secara politik, ramainya di kalangan akademisi juga mempersoalkan dan lain sebagainya. Cuma yang secara hukum yang dilakukan memakai rezim Undang-Undang 30 AP ini ya teman-teman HMPB ini luar biasa. Ini saya apresiasi, makanya langsung saya undang ini untuk bicara masalah ini. Kalau diundangkan Daliman Haris ini siapa yang nggak mau? Dinda Hakim. Saya sambil ngopi Bang ya. Oh iya, monggo. Ini saya juga ngopi juga nih. Oh iya. Dinda Hakim, sebetulnya menurut pemahaman teman-teman HMPB, status PLH dalam konteks ini akan berakibat secara hukum ya, legalitas dari apa yang dihasilkan. Dinda ya? Iya, sebetulnya kan ini Bang, seharusnya ini kan posisinya jelas kalau PLH itu tidak boleh menandatangani yang sifat strategis, termasuk salah satunya anggaran. Kan di situ yang mendapat mandat untuk menandatangani di PP nomor 12 nomor 2019 itu kan sebetulnya sekda yang definitif lah yang berhak menandatangani itu. Pertanyaannya, bagaimana kalau PLH? Pertanyaannya begitu, yang nggak berwenang, misalnya nggak kasih wewenang menandatangani. Bahkan saya menemukan menariknya di dokumen itu ditulis seolah-olah sekda definitif, nggak ditulis PLH. Oh gitu. Ada itu dokumennya. Ada temuan gitu. Ada Bang. Bagi dong nanti biar menjadi informasi publik juga, biar banyak orang yang terpantik untuk membahasnya Dinda. Jadi ditandatangani seolah-olah sekda gitu ya, sekda definitif. Iya, pas dibuka lagi ditulis PLH, seolah-olah ini kok nggak resmi banget gitu dong. Negara dikelola seperti HMPB atau seperti Lesdam gitu ya, LSM gitu ya. Ya, benar kata Gus Dur itu mungkin ya, nggak ada bedanya dengan Tika mungkin. Tapi Dinda, saya hakul yakin pihak Pemprov baik itu di birokrasinya, timnya Ibu Gubernur dan lain sebagainya, saya hakul yakin mereka bukan tidak tahu terhadap posisi itu. Mereka bukan tidak paham tentang persoalan-persoalan yang sebetulnya sudah lama menjadi perbincangan publik itu. Mereka mungkin sengaja, kesengajaan ini yang mungkin penting untuk kita lakukan seperti apa yang dilakukan oleh HMPB ini, Pak Ketua. Oke Bang, saya kan Bang bicara tentang ini ya. Seorang bicara apa itu dasarnya punya saya kemarin. Itu kan sebetulnya ketika ada suatu kita tidak terima dengan keputusan atau keputusan pemerintah, kita kan pertama dalam Undang-Undang Administrasi Negara, kalau nggak salah 75 sampai 78 lah itu Bang. Ya, pasalnya ya.
Iya, kemudian diperkuat dengan Perma nomor 6 2018 kalau nggak salah itu Bang ya. Pertama kan harus melakukan upaya administratif. Ya Misalnya betul. yang melakukan adalah sekda, otomatis yang atasan sekda ini siapa kayak gitu Bang. Berarti kan atasan kita bicara gubernur. Kedua, ketika sudah ada upaya administratif, ada keberatan tadi itu Bang, bahasanya keberatan. Upaya administratif ini dibagi dua, keberatan atau ada banding administratif. Nah, kedua baru keberatan sudah, waktunya 10 hari, kemudian ada banding administratif. Itu bandingnya nanti ke Mendagri. Gitu baru ya. kemudian ketun. Itu kemudian. Oh, itu kalau memakai mekanisme yang diatur di Undang-Undang 30 2014 tentang AP ya, Dinda. Ya, benar. Tapi di sisi yang lain juga ada juga ya teman-teman sejumlah aktivis yang melaporkan ketun langsung itu mungkin memakai jalan lain, mungkin jalalin gitu. Iya, biasanya Bang, yang terjadi di lapangan biasanya ketika melakukan langsung tidak memenuhi prosedur itu, maka kemudian umumnya itu ditolak oleh hakim karena jelas di Perma itu Bang, di Perma itu di pasal 2 itu nanti pasal 2 itu Bang jelas Bang, poin A12 itu Bang, sampai pasal 3 itu Bang. Sempat saya juga sempat juga saya tanyakan kepada pihak yang melakukan petun itu kemarin itu sejumlah aktivis itu kenapa kok langsung seperti ini, kok tidak melakukan keberatan macamnya. Dia punya alasan hukum juga kayaknya sih, begini, Bang. Kalau alasan hukumnya sebenarnya sebelum Undang-Undang Nomor 30 2014 itu sebenarnya dulu memang ada opsi Bang. Misalnya peraturan dasarnya itu tidak mengatur ada upaya administrasi keberatan maka bisa langsung ketun. Tapi hari ini dengan adanya itu Bang, dengan adanya undang-undang itu yang baru iya, maka itu wajib semuanya Bang. Makanya awalnya begini Bang. Di pasal 76 itu kan jadi perdebatkan. Apakah ini wajib atau tidak, kan begitu pertanyaannya Bang. Ya. Makanya ada Perma itu Bang. Itu biar nanti para praktisi hukum nanti yang melakukan itu. Yang penting yang bernilai bukan itunya Dinda ya saya lihat. Tapi itu gerakan kepedulian teman-teman aktivis ini yang penting untuk kita apresiasi gitu Dinda. Kalau masalah itu pasti setiap pakar hukum mempunyai perspektif, mempunyai pandangan hukum yang berbeda-beda. Kalau yang sempat saya dengar dari yang melakukan petun langsung itu adalah untuk yang melalui mekanisme keberatan dan macamnya itu bagi hal-hal yang memang sudah disediakan badan penyelesaian administratifnya seperti KI, seperti Dewan Pers, seperti yang lain-lain. Tapi itu tidak menjadi sebuah perdebatan buat kita dan Dinda Hakim ya. Nah, ini justru saya mengharap gitu ya. Memang Jawa Timur ini selama ini dikenal dengan faksi Jawa Timur. Bisa dianggap jarang sekali melakukan kontrol dari kalangan aktivis, baik dari DPRD-nya dan lain sebagainya. Baru kali ini sudah ada dua kelompok masyarakat yang melakukan langkah hukum, yang satu petun, yang satu keberatan. Ini sangat luar biasa. Barangkali ada yang lain nanti Dindaku, selain dari Dinda Hakim melakukan langkah-langkah semacam ini. Ada Bang, cuman berat. Misalnya kayak uji formil KMA, uji formil tentang itu, raperda itu. Sebenarnya, misalnya kayak kemarin lah uji formil Undang-Undang KPK kayak gitu Bang. Cuman itu uji formil itu kan ada sangat sulit Bang, sangat jarang. Kecuali mungkin ada orang yang kemudian punya waktu banyak, ada uangnya, Bang capek-capek nguji kan menarik gitu Bang sebenarnya. Mungkin Bang Aliman ini bisa nanti. Aduh, kalau maunya saya bisa mau saja, tapi yang tadi itu sarananya ini yang belum bisa membackup semangat saya Dindaku. Dinda, tadi kan sempat bilang, pemahaman dari Dinda Hakim HMPB bahwa PLH itu tidak boleh menandatangani sesuatu yang strategis dan seperti halnya dengan APBD, PABD, Perda dan lain sebagainya. Jadi bisa saja nanti bisa dilakukan langkah hukum tentang masalah PAPBD itu ketika sudah menjadi Perda batal demi hukum Dinda ya. Tapi Bang perlu diingat bahwa putusan itu kan tidak berlaku surut, dan dia berlaku futuristik Bang. Nah itu makanya ya
saya katakan mungkin lambat lah, seandainya sejak awal, karena dikasih waktu 3 bulan misalnya, sejak itu jadi perdebatan, itu menarik Bang. Kalau sudah diputuskan, apa yang dilakukan kita ini sebetulnya ya tidak berarti juga dalam eksekutorial. Nah, maka kelemahan petun itu kan di eksekutorial Bang, seolah-olah menang atas kertas. Itu yang menurut yang pemahaman yang saya pahami Bang, sebagai orang HTN Bang. Ya. Tapi kalau memang orang yang menandatangani bukan orang yang berwenang, kan logika sederhananya kan memang tidak sah itu barang, Dindaku. Barangnya iya Bang, barangnya ya. Tapi dalam hukum positif kan sah atau tidak kalau nggak ada yang menguji kemudian Bang, misalnya. Nah, maksudnya nanti kalau ini sudah disahkan, dalam perspektif pengertian hukum dan pemahaman hukum sebagaimana teman-teman HMPB ini masih ada ruang dan peluang lagi untuk dipersoalkan keabsahan dari perda yang ditandatangani oleh PLH, kan gitu, Dinda. Iya, makanya saya katakan tadi Mbak bisa uji formil, uji ke formil itu ke MA, bisa uji pelanggaran hukum oleh pemerintah, bisa Bang. Ya. Artinya begini Dinda, semangatnya kalau teman-teman hukum itu, aktivis yang berbasis hukum itu semangatnya kan agar kebijakan dan juga kegiatan serta pelaksanaan APBD di Jawa Timur ini tidak dilaksanakan di atas status kemakruhan dan kemustakmalan gitu ya. Kan iya Dinda. Nah, ya, semangat. Sifatnya itu kan bisa dianggap mustakmal, makruh dan macamnya, meskipun katanya Dinda tadi kita bisa dikatakan sudah di ujung gitu ya, meskipun itu ada kesulitan untuk secara waktu untuk membatalkan itu semua. Cuma sifatnya ini secara hukum, minimal perspektif yang dibangun oleh teman-teman HMPB ini kan mustakmal, Dinda. Iya, tapi kan begini, nanti kita akan memberikan edukasi publik juga. Kita akan mendiskusikan legalitas PLH Sekda dan dampak hukumnya. Kita lepas ini, setelah ini akan mengundang ahlinya Bang, 5 ahli, Pak Riawan Chandra insya Allah kalau jadi. Kita akan biar ini menjadi pemahaman kita bersama di Jatim bahwa ini menarik. Undang saya juga nanti ini ya. Oh siap lah kalau ini menarik, kalau begini menarik. Artinya gini Dinda, gerakan penyadaran dan gerakan untuk agar pemerintah itu tidak main-main dalam mengelola kepemerintahannya. Ini memang penting untuk terus ditindaklanjuti dan terus menerus, Dinda. Meskipun menurut kata Dinda tadi itu, ini bisa dikatakan masuk dalam kategori adzauful iman, sudah di ujung. Cuma dari apa namanya dampak penandatanganan PLH terhadap hal yang strategis ini penting untuk kita lanjutkan gerakannya, Dinda. Ya, itu seharusnya teman-teman khususnya aktivis dan mahasiswa harus ikut berpartisipasi untuk mengawal itu, karena kepada mereka lah kita berharap sebenarnya Bang. Kalau masyarakat awam kan taunya jadi Bang, nggak tahu yang penting dapat masa itu, nggak tahu gimana prosesnya, harus bagaimana. Maka berharap ke sandasan ini salah satu corong kita lah untuk bersuara. Ini luar biasa Dinda. Teman-teman Dinda sendiri itu kan belajar dari Jogja dan macamnya. Banyak juga teman-teman mahasiswa Jogja yang mempunyai perhatian dan kepedulian yang sama dengan Dinda terhadap Jawa Timur, karena memang mereka lahir dan berangkat dari Jawa Timur. Kan gitu Dinda. Dan kalau bicara tentang masalah pemahaman hukum dan pemahaman tentang masalah teori-teori hukum, saya akui teman-teman mahasiswa dan akademisi di Jogja ini lebih luar biasa daripada saya dan Washabi Ajmain gitu. Tidak. Kalau teman-teman Jogja nanti turun dan mengkaji, menganalisa, membaca persoalan-persoalan yang terjadi di Jawa Timur, ini menarik, Dinda. Ini menarik. Saya tunggu, Dinda. Saya tunggu ini, Dindaku. Ya, tapi kan kita bagian kecil Bang, kalau tidak ada dari dorongan dan partisipasi aktivis senior di Bangkalan yang lain ini kan tidak bisa apa-apa kita Bang. Yang penting nanti itu ilmunya diturunkan dari Jogja itu yang benar-benar bagaimana yang sebenarnya seharusnya negeri ini dikelola, ke daerah ini dikelola. Bang. Tapi memang kayaknya bukan hanya di Jawa Timur sepertinya. Saya kemarin teman WA sama teman di UI juga mengalami mengalami hal yang sama, persoalan APBD itu kok naik gratis kata ini. Maka saya bilang, kata teman saya berpendapat begini, mungkin seluruh Indonesia kayak gitu persoalannya.
Ini kan menarik, Dinda, untuk khususnya buat teman-teman aktivis yang berbasis ilmu hukum. Artinya pembiaran hal semacam ini, kalau betul-betul ini secara hukum sudah tidak dibenarkan, maka bisa saja ini menjadi sebuah gerakan nasional, Dindaku, dari Jawa Timur ini. Ya, kalau itu menjadi masalah bersama dan kemudian menjadi kesadaran bersama, bisa, Bang. Kalau kita memahami bahwa ini penting terkontrol terhadap pemerintah. Kalau kita tidak memahami hak kita, bagaimana ingin menjadi gerakan masif nasional, Bang? Ini berarti ini menjadi pemantik nanti, Dindaku. Ini menjadi pemantik. Ya, karena begini. Semoga, Bang. Sekda itu adalah posisi strategis dan mempunyai kewenangan yang strategis. Kalau posisi strategis dan punya kewenangan dan tugas strategis ini justru dibuat yang di luar hukum yang berlaku, maka bisa dibayangkan akal orang, saya bukan orang hukum, tapi mantan aktivis, ini pasti ada apa-apa di belakangnya. Iya kan, sebetulnya kan ada dua, Bang, ada PLH dan ada PLT. Kalau PLH itu kan pelaksana harian yang sifatnya sementara. Kalau PLT itu kan tetap, Bang, berhalangan tetap. Itu sama-sama ditunjuk, mandatnya ditunjuk oleh atasan. Gitu, Bang. Oke, Dindaku, ini perspektif di rezim Undang-Undang 30 tahun 2014. Di pihak lain, teman-teman yang lain yang punya pedulian yang sama dengan Mas Hakim justru banyak yang belajar dan berangkat dari titik rezim Undang-Undang 2023 beserta turunannya Perpres nomor 3 tahun 2018. Ini sama-sama titik temunya adalah di kepedulian terhadap tata kelola yang dianggap tidak wajar di Jawa Timur, kan gitu, Dinda? Ya. Nah, diskusi penting ini perlu untuk kita tidak lanjuti di darat dan di lautan, di udara dan di mana-mana nanti, Dindaku. Di tol juga, Bang. Tolong ini ya, Bang. Oke, Dinda, barangkali ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan urusan tata kelola yang disaksikan sampai membuat Dinda Hakim sebagai Ketua HMPB Bangkalan ini bergerak melakukan langkah-langkah hukum keberatan terhadap gubernur. Silakan, Dindaku, sebagai closing statement. Dan kita tidak lanjutin nanti di lapangan selain daripada ini, Dindaku. Siap, Bang. Terima kasih. Sepertinya perlu partisipasi kita untuk mengontrol pemerintahan, khususnya ketika pemerintah itu tidak berjalan sesuai dengan aturan. Karena itu adalah hak kita. Dan kesadaran itu harus kita bangun. Kalau misalnya parlemen tidak bisa bersuara, minimal rakyatnya, karena rakyat itu kan dalam konstitusi punya yang ngasih mandat pada parlemen. Rakyat itu tertinggi, Bang, sebenarnya. Karena sudah dikasih, otomatis kita mewakilkan pada parlemen. Kalau sudah parlemen nggak bisa, maka kembali kepada rakyatnya. Maka ada logika begini. Kalau rakyatnya cerdas, otomatis pemerintahnya akan sehat. Maka pemerintah yang sehat sangat tergantung pada kecerdasan rakyat. Iya, kecerdasan rakyatnya. Makanya mari kita bangun kecerdasan rakyat ini agar kita mendapatkan hak dan pemerintah menjalankan sesuai dengan undang-undang yang ada. Gitu, Bang. Oke, Dinda Ketua, mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita rasain ini memantik gitu ya kepada teman-teman yang lain untuk minimal mempelajari dan membangun kecerdasan baru agar pemerintahnya itu sehat gitu ya. Karena kalau memakai istilah yang Dinda Ketua tadi katakan itu, pemerintah sehat tergantung dari masyarakat, kecerdasan masyarakatnya gitu ya. Oke, ya, Bang. Pak Dinda Ketua, mudah-mudahan bermanfaat. Dulu, saya belum ini. Apabila ada poin-poin yang tadi saya sampaikan ada yang kesalahan, mohon maaf, Bang. Kayak gitu, karena saya memang sambil telepon tadi saya langsung baru nyampe juga, Bang. Karena Bang Aliman yang ya saya langsung menyiapkan ini langsung ini, Bang. Secara umum, secara umum kan memang apa yang ingin dilakukan oleh teman-teman dan adik-adik HMPB itu kan sebetulnya kan memang untuk bagaimana ini bentuk kepedulian terhadap Jawa Timur gitu, Dinda. Dan selebihnya dalam konstruksi hukum dan macamnya itu ya biasa-biasa aja, namanya amat tetap, Dinda. Ya, siap. Oke, makasih banyak, Dindaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam.